Gua bersama Bang Atta Halilintar. Apa kabar, Apa kabar bro? Sehat. Apa kabar yang udah makin keren. Dan hari ini kita mau ngebahas yang ternyata Bang Atta ini anaknya otomotif banget ya? Sebenarnya otomotif banget, cuman ya jarang diajak sama bro kayaknya. Nggak otomotif banget. Karena aku mungkin terlalu beragam ya kontennya. Konten keluarga, konten lu, konten sendiri, daily. Jadi orang, padahal mah aku pecinta otomotif dan gue suka nonton konten bro, konten teman-teman otomotif lain. Iya loh, karena beliau ini ternyata ngerti banget soal otomotif. Gue juga kaget ya, wah kaget banget. Tapi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang dua mobil ini dulu nih, yang super duper keren. Bukan bus kan yang diobrol. Jangan ngobrolin bus ya. Kegedean. Kalau ini tim bola. Ini tim bola aja, saya kegedean sih. Tapi ini Aston Martin. Aston Martin ini bro. Tahun 2020-an kayaknya, 2021 iya, gitu ya? Bawah, iya. Kenapa Aston Martin? Jadi gini, gue tuh case-nya ini itu lagi tukar tambah sebenarnya bro. Oke. Jadi gue itu kan sebenarnya P3K. Bukan gue yang bilang loh, dia ngakui sendiri loh. Pedagang barang kolektor. Barang kolektor. Bukan pedagang. Seenggaknya kalau jual lagi nggak rugi lah. Ya. Bener, jadi gue itu at least ketika kita beli sesuatu bisa jadi ada nilai dari segi kita udah nyoba pakai, udah nyenengin juga, terus bisa pas kita jual, ya sebenarnya ada profit juga nggak apa-apa bro, maksud gue nggak salah kan orang punya profit. Jadi beberapa mobil jual untung dan ada yang minta tuker tambah, nah salah satunya gue tuker tambahnya waktu itu dapat ini. Waktu itu tuker tambah dari apa ya? Gue udah bingung tuh tuker tambahnya, gue banyak dari itu. Gue pernah dari tuker tambah dari ini, pernah ke Ferrari ke apa, tuker. Kalau nggak salah dari Aston lagi, terus tuker lagi ke sini. Cuman yang sampai sekarang masih ada, yang dari dulu ada itu Lambo ya? Lambo ya, tapi nggak dari dulu juga sih. Sebenarnya dari dulu tuh ada mobilku namanya Captiva. Masih ada Captiva lo? Ada Captiva, tapi udah jadi mobil dihidangkan buat mobil berbagi. Kalau Jumat berkat tim gue berangkat, jadi udah di full wrap. Keren. Karena ini gue baru kali ini main ke kantornya Bang Atta dan wow. Ini definisi suksesnya kayak enggak juga. Keren banget. Enggak juga. Tapi ini yang udah lo modif apa aja nih? Ini sebenarnya gue nggak terlalu banyak ya, beda. Tadi makanya gue bawa ini yang banyak modif. Kalau ini kan. Nanti kita bahas yang ini juga. Kalau ini modifnya sebenarnya sih gue cuma ganti pelek ini doang. Ini lagi nggak peleknya di mana gantinya? Ini order, jadi pesen gitu peleknya dan karena kalau kita nggak order ya kalau beli sendiri itu selain mahal, terus nggak sesuai maunya kita. Oke. Jadi ini dengan kita order pelek itu, kalau kita tempat ordernya bener bisa dapat harga bagus, kadang-kadang dapat diskon juga kalau kita make. Itulah kelebihannya kalau ada sosmednya gitu. Jadinya betul, ketika dapat lebihan dikit lah ya. Iya, katanya dapat 40%, 50%, terus order lagi jadi. Tapi berarti ini gaya yang lo suka nih? Iya, gue suka sih pelek yang ada doff-nya tapi ada shiny-nya juga gitu. Oh, ini malah minta speknya kayak gini nih ya? Iya, dan sebenarnya ini ada covernya bro, cuman covernya gue copot. Jadi ini kan ada baut. Makanya ini ada baut-bautnya. Bener, ini bisa ada cover lagi, cuman bikin jadi kelihatan kecil bannya. Benar. Iya, jadi ketika ada cover itu warna grey gitu, jadi kelihatan velgnya kecil, gue cabut dulu dah. Gue bosenan. Lagi bosenan. Nah, yang belakang makanya lebih gede kan. Ini belakang ring 22 ya? Iya. Kalau bro lihat mobil, gue itu pecinta mobil velg gede. Iya. Tadi juga ngeliat G63 lo velgnya gede. Yang gede, gue suka velg gede yang kadang-kadang orang bilang nggak nyaman tapi menurut gue ngelihatnya nyaman. Nah, tapi kan ini juga nggak dipakai harian. Bener, kalau mobil harian ya kita nyaman, tapi gue dulu pernah bro Alphard gue taruh velg yang paling gede. Serius lo? Iya. Terus akhirnya? Nggak nyaman, cuman tapi gue nyaman ngeliatnya. Yang penting enak dilihat lah. Enak dilihat. Soalnya kalau enggak, ya saya memang banyak orang bilang beauty is pain kan. Beauty is pain, bener. Tapi gue pernah modif paling ekstrim itu waktu itu Rubicon. Lo apain Rubiconnya? Itu bener-bener sampai belakangnya aja itu terpotong bro, jadi kayak dijadiin truk. Jadi kan misalnya Rubicon tuh itu. Iya. Jadi gue ada order dari mana orang tuh sampai kepotong gitu. Jadi dia semi truk. Itu sampai gila banget, sampai bannya terus pernya gue naikin, semua itu paling gila sampai interior, pintu-pintu. Karena gue inget juga tahun lalu waktu IMX, 2 tahun lalu waktu IMX tuh lo yang datang kan? Iya. Lo modif juga kan? Modif. Lawan si Om Mobi, Om Fitra. Lo nggak salah modif mobil yang
fan itu ya. Fan. H1 itu ya. Yang H1. Iya benar. Itu juga lo inputnya banyak nggak di situ di mobil itu? Lumayan sama Bang Om Uya Kuya berdua. Om Uya, iya. Om Uya Kuya. Ya walaupun kalau gue bilang itu bukan selera gue, tapi waktu gue lihat Om Uya dan teman-teman dari Hardik Klasik segala macam pengen bikin mobilnya tuh shiny gitu. Jadi gue respect banget dengan desain itu juga dan gue pengen ngelakuin. Walaupun lawan gue tuh gue lihat waktu itu lebih kalau taste-nya gue lebih ke warna-warna gitu tuh yang kayak gini-gini hitam, grey. Gue lihat sih warna mobil lo bahkan Hitam, event base-nya juga hitam kan? Iya, gue suka banget warna-warna apa ya? Gelap lah ya. Gelap. Gua suka gelap. Keren. Tapi waktu gue muda terang. Berubah setelah punya anak. Udah punya anak. Sebelum punya anak rambut gue aja warna-warni. Pas udah setelah punya anak tiba-tiba monokrom. Berubah semua dan yang ini bahkan katanya pengen dilepas katanya. Pengen dijual, makanya nih butuh channel lu juga bro. Disuruh goreng gua. Iya maksudnya. Tapi terakhir lo pakai ini kapan nih? Sama istri lo berarti? Iya sama istri sih, karena gua terus terang ini mobil yang nyaman banget. Jadi walaupun sport, V12 paling nyaman menurut gua. Nah ini coba kita biarkan nyaman. Bang Atta review nih. Kan lo V12 ada ini, ada Lambo. Iya, Lambo tuh nggak nyaman kayak angkot. Kalau ini adalah the real mobil paling nyaman. Kayak ini jatuhnya nyaman untuk sport car? Sangat nyaman bro. Oh ya? Sangat nyaman, karena ini kan dia juga mesinnya kan AMG bro. Loh kan dia tuh tahu loh. Mesinnya nih. Dia tuh tahu loh, kayak gini-gini tuh dia tahu loh. Lumayan. Jadi dia tuh kenyamanan bagus dan menurutku comfy banget lah. Jadi bro kayak ngerasa kita lagi bawa mobil city car gitu. Tapi lo masalah nggak dengan ini kan bisa dibilang mobilnya agak gede lah ya. Agak gede. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu gede sih. Kalau dibandingin depannya panjang. Kalau Lambo kan panjang. Iya. Panjang ribet terus ada polisi tidur muter terus suaranya bikin ganggu juga. Nggak tahu sih, ada orang bilang ganggu, ada orang bilang demen ya kan. Kalau ini enggak menurut Kalau ini suaranya juga soft. Oke. Nanti mungkin kalau kita boleh denger nanti kita denger. Boleh. Ini emang Aston Martin, ini kalau kalian lihat guys, nih kacanya aja 2 nih dijadiin 1. Iya. Ini biasanya lebih kedap nih. Biar kedap bener. Ya kan nih, dari sini kata nih lebih 2 jadi sedap. Benar. Di belakangnya sebenarnya ada kursi kecil tapi nggak terlalu kepake sebenarnya. Karena sangkain gue tadinya buat anak gue muat nih. Terus nggak muat juga. Tapi lo mobil sport berarti kan Ferrari pernah. Pernah. Aston udah, Lambo udah. Porsche pernah? Pernah dulu. Dari beberapa merek ini yang lo suka yang mana? Yang menurut lo kayak paling nyaman ini menurut gue. Nyaman ini Aston Martin. Paling nyaman Aston Martin, paling nyaman. Kalau yang fun to drive sebenarnya ini juga. Itu suka banget sebenarnya ini. Sebenarnya gue suka, cuman karena anak gue udah punya anak ini tuh gue jadi nggak pakai mobil gini. Jadi siapa tahu kalau gue jual bisa ganti dengan yang lebih bermanfaat gitu. Seperti G63 lagi. Enggak, nanti cari apa gitu. Cari ya, apa gitu ya. Nanti minta saran bro lah. Wih, keren lah ini. Atau tapi ini interiornya masih bagus ya? Bagus banget bro. Dia interior menurut gue paling jarang cacat sih. Kayaknya memang dia secara stitching apa semuanya dia mikirin banget sih. Terus kursinya juga kita ngelihatnya tuh enak gitu kayak. Nanti bro bisa ambil highlightnya, mungkin dia kayak enak meluk banget lah. Dibanding Lambo, ini lebih rewel apa enggak? Enggak, jauh. Ini enggak rewel sama sekali. Oh iya? Enggak rewel. Lambo rewel? Lambo tuh dipakai, kalau nggak dipakai rewel. Kalau dipakai nggak rewel, tapi ganti olinya mah. Ganti oli Lambo berapa sih? Sekali ganti, inget gak lo? Berapa ya? Belasan juta kayaknya. Belasan lah ya? Kayaknya diganti-ganti lah ya. Ganti-ganti aja yang agak lebih. Tapi kalau nggak nyaman sih menurut gue paling nggak nyaman tuh sebenarnya malah kalau buat duduk di belakang tuh kayak G-Class tuh nggak nyaman, Rubicon tuh nggak nyaman sebenarnya. Ya oke lah ya dibandingin ini. Ini belakangnya sama sekali nggak bisa kan. Bener. Yeah. Terus ini di bawah kan nggak limbung dia bro. Maksudnya. Ya kalau G-Class emang tinggi gede. Kalau waktu itu karena Rubicon gue terlalu modifnya ekstrim jadi limbung banget. Yes. Jadi bener-bener kayak. Tapi lo emang udah tinggiin banget lah ya kalau itu. Itu bro bener tingginya lebih tinggi banget. Keren. Tapi itu menurut gue mobil yang menurut gue sampai sekarang gue selalu ingat ceritanya. Masih ada nggak? Udah dijual. Oh udah dijual. Jadi waktu itu dijualnya juga penuh memori karena waktu itu di saat COVID gue jual itu untuk bantuan COVID. Oke. Jadi ketika waktu untuk berkah lah ya. Untuk berkah. Jadi waktu itu mobil itu dipakai buat tiap hari bagi-bagi makanan di COVID. Habis itu pas kita bagi sembako itu mobil kayaknya gue harus jual nih mobil. Karena waktu itu dengan segala macam ya kita waktu itu ada karyawan juga apa. Nah pas COVID itu buat orang, terus mobilku juga ada yang laku untungnya gede banget. Jadi sampai waktu itu karyawan gue THR semua orang semua kebayar. Alhamdulillah. Jadi ternyata setiap mobil tuh punya meaning juga. Jadi mobil terkadang meaningnya bukan cuma buat nganterin dari titik A ke titik B, tapi ya buat bayar THR. Maksud gue buat bisa berguna ketika dia lagi.
value-nya tiba-tiba naik ya kan? Yes, benar-benar. Waktu itu pada zaman itu ya, mungkin kata Tuhan nih kayaknya harus mahal, kayaknya nih bisa kepakai buat hal yang lain. Keren. Sama tahu ini dijual juga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu, amin. Mungkin boleh dengerin nggak suara ini? Boleh. Gue izin masuk ya. Boleh bro, sikat bro. Armrestnya geser sendiri. Wah, cakep suaranya. Dia tapi masih santai kan bro suaranya. Ya, kalau misalkan kayak... Wah, lampu berisiknya bro kayak gempa bumi. Wah, speakernya Bang Olufsennya bagus iya. ya suaranya. Cakep ya. Dengernya dangdut ya kan. Kilometer udah berapa nih? Kilometer ini... Baru 11.000. 11. Ya, lumayan jarang kepake ya. Lumayan. Tapi emang suaranya enak bro. Tapi kalau mau enak lagi, kita harus pakainya di... Mode sport. Sport. Jadi lebih. Kalau dia bisa sport plus lagi. Wah. Bang Ata nih ngulik loh. Ngulik banget loh. Ngulik banget. Suka. Cuman ya emang jarang aku videoin gitu bro kalau lagi mobil karena Iya. kan beda kalau bro kan enak brandingnya udah memang Ini bisa maju mundur. Ini bisa maju mundur. Kalau ambil tisu bisa. Nutupnya maju mundur. Terus ciri khasnya Aston Martin guys, itu adalah persnelingnya pencet ya. Pencet dari dulu. P R N D. Pencet. Dia simple banget sih sebenarnya mah. Iya, dia simple banget sebenarnya dan kalau nggak salah infotainment ini sebenarnya tuh infotainment Mercy. Bener banget. Jadi banget. ini ininya itu Mercy, ininya pun juga Mercy guys. Iya bener, mesinnya juga. Jadi ini emang lumayan banyak Mercy-nya lah. Banyak Mercy-nya. Dan dia tuh nggak ada yang multimedia terlalu gimana sih. Jadi orang tuh lebih kayak ya mungkin itu konsep dia ya. Mungkin ya. Aku juga nggak ngerti maksudnya konsepnya dia. Mungkin kan mobil-mobil kayak Inggris ya selain Aston Martin kan kalau kayak Rolls-Royce, Bentley gitu kan mereka ya interiornya lebih maunya luxury-nya tapi nggak ada media-medianya tuh kayak kuring gitu nggak sih? Kalau ini Rolls-Royce juga ini masih pas lah ya. Iya benar. Ini masih pas. Nah, Speaker juga oke. ngomongin soal Mercy, kita boleh pindah ke Mercy Boleh. Kalau itu tadi mobil Inggris mesinnya Mercy, kalau ini Mercy beneran ya? Mercy, dalamannya Indonesia. Cuman kenapa lo ngambil ini? Ini kan maksud gue Jakarta kan macet ya, jalannya kecil-kecil. Tapi ini buat gua sama keluarga sih kepake banget ya bro. Lo beli apalagi ini kalau gue lagi syuting gerbek rumah gitu ya, misalnya kayak timnya yang ikut ada kameramen misalnya 2 atau 3 atau apa. Terus kayak gue kadang-kadang ada trip-trip luar kota, enak banget sih. Ini enak banget ya. Ini dan gue ya walaupun ke mall tuh kurang ya. Susah ya ini ke mall ya. Parkirnya kita kayak harus di depan banget gitu. Rempong banget sih bawa ini gini. Cuman ini yang bikin spesial bukan dari luar, tapi dari dalamnya. Dari dalam. Coba dihidupin dulu yuk. Tapi lo pernah nyetir ini nggak? Kayaknya bisa. Tapi belum pernah. Tapi emang ini gede banget sih. Silakan bro, silakan masuk. Assalamualaikum. Ini kayak masuk rumah ya? Iya. Konsepnya kayak masuk rumah ya. Bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, 7. Jadi dia bisa orangnya itu di depan juga bisa 3 lagi. Depan bisa 3. Ada PS5. Ada PS5-nya guys. Dia bisa ada karaoke juga. Jadi di sini buat LED-nya. Oh. Tapi lo beli mobil ini sudah begini? Belum. Oh ini ya dari Artemeister ini. Benar. Ford Atta and Aurel. Benar. Nama istri kita sama ya. Nama istri gue juga Aurel. Oh iya. Sama-sama dari Jember lagi. Oh iya. Sama dari Jember lagi. Jangan-jangan orang Jember banyak yang namanya Aurel ya? Mungkin ya. Oh ini lo yang kasih nih langit-langit. Langit-langit. Enggak sih sebenarnya bukan gua. Tapi ini tapi gue full berdiri loh ini. Iya. Lo biasa duduk di mana? Gue biasa di sini, istri gue di sini. Tapi kadang-kadang kalau anak gue di sini ngalah. Ini sama aja kursinya tapi atau beda? Sama. Ini sama ini captain seat-nya sama. Yang belakang agak beda, belakang lebih tinggi. Belakang suster biasanya. Enggak juga sih, kadang kalau belakang ini bisa ditidurin bro. Dia jadinya bisa kayak tiduran gitu kursinya. Lo paling jauh pakai ini kemana? Gue pernah ke Jember pakai ini. Serius lo? Waktu pulang kampung, keluarga. Lebaran ini balik kampung nggak? Lebaran ini gue kayaknya enggak. Iya, tapi lo pernah pakai ini sampai Jember? Pernah sama istri, sama anak-anak pakai Jember. Kemarin ya kalau yang gue baru-baru ini hari Rabu gue pakai ini ke Purwakarta. Naik mobil. Asik ya. 4 jam, pulang pergi 8 jam. Jadi gue di sini bisa main, bisa itu. Ini gue baru pulang nih bro, Purwakarta naik ini. Lo kan lo punya Alphard lah ya pasti. Ada. Enak mana sama Alphard? Coba lo kan ngerti otomotif nih. Dia bisa nge-review. Dia bisa nge-review otomotif loh. Asal lu bikin aja channel Atta Otomotif.
ntar kita diskusi dulu sama Dendi Mas. Kalau bikin bareng sama lu, gue nggak mau. Tapi gimana? Sendiri. Kalau sama Alphard enak mana? Alphard enak. Ini di luar ukuran ya? Oke. Jadi di luar ribet parkir Cuman apa? soft kalau lagi nyaman. jalan lah, lagi jalan dan lo di belakang sebagai penumpang ya. Oke. Sebenarnya Alphard tuh enak banget ya menurut gua. Alphard itu lebih enak dari BMW seri 7. Alphard juga lebih enak dari S-Class. Oke. Alphard juga lebih enak dari Rolls Royce. Wow, itu bold claim tuh. Bold loh. Maksudnya cuman Alphard yang kursinya itu ketika kita syuting atau apa dia benar-benar bisa sleep. Oh, oke. Rolls Royce itu even bagus pun Yeah, dia. Ya ini kan bener-bener. pandangan orang ya. Enggak, karena gini, karena jadi banyak yang dulu pun gue bingung guys, kenapa sih artis ya itu doyan banget Alphard. Dulu gue bingung. Iya. Terus habis itu gue ngeliat teman-teman asik kayak Bang Atta dan sebagainya, mereka ini emang syuting di satu titik, habis itu mesti pindah lagi kan ke titik berikutnya. Dan mereka tuh emang butuh istirahat, waktu istirahatnya sehari tuh mungkin cuma di mobil. Iya, jadi beberapa orang itu mungkin dia jadikan mobil itu jadi tempat tidurnya. Nah, dan memang kalau udah case-nya begitu, ya kayak Alphard itu ya emang udah enak banget ya. Karena ada orang yang kayak teman-teman tuh kayak stripping. Benar. Dia bisa stripping itu 300 hari, Bro. Yes. Jadi even mereka tuh ke rumah cuma pakai ambil baju doang. Jadi bener-bener tidur, AP segala macem tuh di kendaraan. Jadi dengan apalagi kalau yang syutingnya pindah-pindah studio. Kadang di teras ini itu. Jadi emang butuh banget kan mobil senyaman. Nah, kalau Rolls Royce itu memang nyaman secara suspensi, fasilitas, tapi kan nggak seluas itu. Benar. Dan ternyata waktu gue nyobain ini lebih luas lagi. Ini bisa main bola kebetulan di dalam sini kayaknya ya. Dan karena gue anaknya introvert, jadi kalau gue ngumpul sama anak teman-teman gue dalam mobil ini kayaknya enak. Enak tuh sama kayak ini gue, istri, anak, susnya semua kita masih semobil. Iya. Kalau Alphard kayaknya harus ada yang pisah mobil deh. Bener. Jadi kalau misalkan lo mau pilih Alphard atau ini? Gue ini. Ini lagi, Sprinter lagi. Sprinter lagi. Emang kalau dari segi kursi nyamanan Alphard, Lexus gitu lah, LM350 itu kan nyaman banget ya kursinya. Tapi kalau segi luasnya sih gue enak. Kalau dari sisi bantingan suspensinya? Jauh Lexus lah. Masih lebih enak Lexus sebenarnya. Lexus, Rolls Royce. Itu jauh lebih enak Seri 7. Kalau ini kedapnya kedap nggak menurut lo? Lumayan. Cukup lah ya. Cukup kedap karena kan dilapisin sama yang bangunnya. Benar. Cuman memang perbedaannya kalau mungkin ini dibangun interior kayak gini sama Mercy-nya langsung mungkin akan jauh lebih nyaman dan akan jauh. Karena ini kan yang bikin kita semua lokal. Benar. Tapi lokal aja kualitas kayak gini sekarang. Ini bagus loh. Ini bagus loh. Lo inget gak ini habis berapa kira-kira? Habis di endorse gitu. Alhamdulillah balik lagi ke situ ya. Banyak dikelilingi orang baik lah ya. Banyak dikelilingi orang baik. Jadi contoh ini kayak sebenarnya interiornya semua dari Masterpiece. Yes. Terus ada Artemizer itu juga Mister itu untuk Audi media. Terus ininya Hardy Classic. Oh ini Hardy, Hardy Classic. Iya. Ini enak loh tapi. Iya, jadi lega banget ya. Aku bilang mau kursi kayak Alphard biar nyaman. Tapi emang walaupun nggak sama banget tapi at least kunci-kunciannya ya kan. Jadi ini adalah mobil keluarganya Bang Atta dan keluarga ya. Iya. Ada fitur apa lagi nih yang mesti kita lihat? Bisa kita ada PS. Kalau anakku suka nyanyi, tapi kalau aku tuh biasanya kita bisa main PS di sini. Ini pasti ada kulkas deh nih. Ada di sini ada kulkas. Ya kan? Tuh ada kulkas, ya kan. Terus kita bisa nonton Netflix juga. Oh, lengkap ya semuanya ya. Lengkap. Jadi mau nonton YouTube. Ini juga bisa buat orang duduk kan sebenarnya? Bisa. Cuman kalau jalan jauh nggak nyaman. Audionya bagus ya? Audio bagus. Audio jadi karena nonton bola juga. Jadi sebenarnya manfaatkan waktu di jalan. Jadi kalau jadi udah nggak bisa kerja di rumah, jadi di sini. Wah, gila lengkap banget sih ini. Misalnya kita mau nonton apa ya, Bruno Mars. Tinggal nonton. Jadi kita lihat soundnya juga ini aku. Game start. Bagus, speakernya bagus. Mobil lo kalah, Vi. Bagus banget speakernya. Gue pikir mobil dan ini lokal loh bro, speakernya buatan orang lokal. Jadi menurutku, aku percaya sih sama desainer lokal itu bisa. Wah, ini sih bisa. Sekarang bro lihat nggak? Ini ada salah satu kayak desainer interior lokal Indonesia itu dipakai sama brand-brand Jerman gitu. Jadi mungkin dari mereka belajar bikin begini-begini ya. Mungkin ya. Tapi ini emang hasilnya bagus loh, rapi loh. Bagus loh. Rapi. Ini kan terinspirasi dari Rolls Royce nih. Bener, bintang-bintang di langit. Tuh kan, Atta tuh ngerti loh detail-detail kayak gitu tuh. Otomatis banget loh. Coba, tapi pertanyaan utamanya, irit mana sama Alphard? Nah, ini karena solar jadi irit. Oh, jadi secara apa hitungan per minggunya lah ya gitu. Lo secara uangnya keluar banyak mana? Ini lebih hemat sih kayaknya ya. Iya. Yud, ini lebih hemat kan daripada ini lebih hemat kan bensinnya? Satu berapa sih mobil segede-gede ini? Sempat ngitung nggak? Iya. Kalau dipakai terus. Ya lumayan lah ya. Kalau Alphard kayaknya untuk lebih mobil sih. segede ini ya.
Kayaknya Alphard nomor lebih mahal deh, bisa 2 kali. Iya nggak sih? Tapi ini beneran yang lo sering pakai nih? Sering banget. Sering banget. Ini Tapi sering anak lo banget. sekolah nggak pakai segede gini kan? Enggak, kalau anak enggak. Tapi pernah juga nganterin pakai ini, cuman takutnya nggak masuk ke belokan sekolahnya itu. Betul. Tapi ini keren banget sih, wow. Jadi dia ada, ya enaknya lebih ke, sebenarnya yang bikin dia enjoy naik mobil ini, kita bisa rame-rame itu sih. Iya, benar. Emang kalau udah punya anak, mindsetnya udah beda ya? Mindsetnya dia agak berubah gitu, dari yang pengen pintu 2, kursi 2, jadi pengen pintu gede, duduk rame-rame. Sama. Kebetulan sama-sama anak 2 ya? Oh bro, anak 2 juga? Iya. Jadi sekarang dari dulu pas muda mobil apa? Nggak, jadi gua ada mobil 2 pintu, cuman mobil Defender. Oke, Defender 2 pintu ganteng. pendek. Ya, nggak pakai ujung-ujungnya. Akhirnya dipakai Alphard. Akhirnya dipakai G-Class sama Jimny karena 5 pintu. Oh. Jadi ya Ini Jimny yang baru ya? iya, Jimny yang 5 pintu. Ya. Kalau ada Jimny? Nggak ada, belum di endorse sama Jimny. Halo Suzuki. Suzuki, Boleh loh. walaupun saya belum review kendaraan, saya akan review. Oke, abis ini kita kirim klip ya. Boleh lihat luar lagi? Boleh. Cuma kalau gue lihat ini dari luar nggak diapa-apain ya. Enggak, jadi gini, dulu itu gua punya Sprinter juga. Jadi Sprinter gua yang pertama udah laku, ini yang satu lagi. Oh, jadi lu udah ini Sprinter kedua. Sprinter kedua. Sempet gua tuh modif atasnya itu ada payungnya. Oh, yang bisa keluar. Jadi waktu gua lagi camping, nernya keluar set, terus di bawahnya di belakang bawa kursi-kursi. Ya. Terus tadinya yang sebelumnya lebih ekstrim, jadi gua kayak ada lemari gitu bisa ditarik, geblek. Camper van dong. Iya kayak Hampir camper van, kayak camper van. hampir. Tapi ini bener dari luar pelek standar. Merek standar. Karena gini, sus nggak ada ya jual. Oh, baut 6. Baut 6-nya Mercy soalnya. Iya, kalau misalnya ada yang jual, gue mau ganti juga yang gede. Oh. Karena nggak ada yang jual. Tapi ini yang udah dimodif, ini udah dicat hitam semua bro. Ini kan mestinya nggak kayak gini. Kalau bro lihat Sprinter yang lain. Oh, iya. Gitu. Ini mestinya nggak all black kayak gini. Oh, ini lo all blackin semua ya? Iya, jadi ini mestinya nih, ininya tuh warna kayak apa ya? Iya, abu-abu aslinya. Iya. Jadi karena dia nggak bisa modifikasi lain, tapi gue pengen sih kalau ada bumper ya. Nanti kalau ada yang nonton, kalau ada yang bisa. Mungkin ada yang bisa bikin bumper buat Atta. Komunikasiin bumper sih, asik juga sih. Ya. Oh, pintunya sebelah kiri aja ya? Kiri doang. Coba kita lihat. Gue penasaran pengen lihat interior depan si kokpitnya. Nah ini kokpitnya. Kokpitnya sih Hah? sebenarnya Oh, ini manual? manual. Jadi mobil gini nggak ada yang matic ternyata. Oh, ini bikinan Jerman, masih bikinan Jerman. Jerman. Jadi ininya udah pakai trackpadan lah. Kayak gini. Tapi kalau fitur yang lain kayak Mercy gitu dia belum ada. Lempar. Coba kita lihat. Siap. Silakan, gua dari sana. Wow, ini gede banget sih guys. Segede itu. Coba kita cek koplingnya. Ringan lah ya. Ringan. Tapi ini gede banget sih. Manual 6 speed, ya kan? 6 speed manual. RPM-nya mentok cuma 4.000 karena diesel sih ya. Diesel jadi tapi oke juga kayak punya mobil begini ya. Gede Iya banget. oke, cuman kalau keluarga gede parkir aja. Ini makanya parkirnya di sini nih. Nggak Parkirnya bisa di sini. Di rumah bisa, tapi nggak masuk ke parkiran gua itu. Jadi gua kayak ada parkiran menuju di samping rumah, tapi dalam rumah ya. Ntar gua bisa lihat. Iya. Jadi habis ini kita boleh lihat Vespa. Nah, Atta, ya Bang Atta ini ternyata anaknya Vespa banget banget. dan ngerti. Gua nggak bohong, ngerti. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol Vespa kali ya. Boleh. Ya. Itu bahkan bisa jadi episode sendiri. Oke, jadi episode kali ini sampai sini dulu. Mobil gede dulu. Habis ini kita mau ngobrolin seru tentang Vespa sama banget. Vespa. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.